Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya perilaku dermawan atau sifat dermawan adalah sifat yang sangat terpuji dalam Islam. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang terbebas, barang siapa yang terbebas dirinya dari sifat bakhil, maka mereka adalah orang-orang yang ya, يؤثرون على أنفسكم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة, dan mementingkan orang lain ketimbang diri mereka sendiri. Ini artinya sifat-sifat yang baik, mobil khusus sifat dermawan adalah sifat yang sangat diajarkan dalam Islam. Dan contoh yang paling sempurna tentang sifat ini adalah teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teladan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira." Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kalian terdapat teladan yang baik. Jadi teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keteladadannya adalah harus kita ikuti sebagai umatnya dan bahkan bisa ditiru oleh seluruh umat manusia karena beliau mengajarkan kepada kita dan juga mempraktikannya. Maka kedermawanan adalah salah satu sifat yang tampak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mensifati kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari dan lain-lainnya. Kata Ibnu Abbas, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. Jadi kata Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan ajwad. Ajwad dari jud, yaitu dermawan. Dalam bahasa Arab lainnya, dalam kata lainnya juga disebut dengan al-karam, karim. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang paling dermawan. Dan apabila Ramadan datang, kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meningkat. Beliau lebih dermawan lagi. Maksudnya Rasulullah SAW pada dasarnya adalah orang yang dermawan. Tetapi ketika di bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi. Dan kita contohkan bahwa apa yang kita lakukan dari sedekah, jika kita melakukannya di luar Ramadan, $100 misalnya, $100 ya. Ketika Ramadan datang, diinfakkan lebih menjadi $200. Ya, Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Beliau menginfakkan harta di luar Ramadan dan ketika masuk Ramadan, kita di awal hari di bulan Ramadan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berinfak lebih banyak lagi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita tentang kedermawanan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang hamba di waktu subuh, illa wa malakani yanzilan. Subuh nih, dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqulu al-akharu, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah seorang hamba berada di waktu subuh kecuali dua malaikat turun. Dua-duanya saling berdoa. Yang satu berdoanya apa? Ya Allah, berikanlah kepada hamba yang bersedekah gantinya. Yang satu lagi berdoa, tapi doanya berbeda. Ya Allah, berikanlah kepada hamba yang tidak bersedekah kehancurannya. Talafa, kehancuran. Subhanallah. Jadi tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dan menjelaskan dalam hadis ini tentang
dua malaikat yang saling mendoakan ya kepada orang yang bersedekah dan tidak bersedekah kecuali Rasulullah SAW mempraktikannya. Ya, makanya di sini ya mungkin di Australia juga sama ya ada orang jemaah sebelum masalah ketika mau ke masjid bawa uang ya dia memasukkan apa? Memasukkan uang ke kotak, ke kotak infak. Ya, kenapa? Karena baca hadis ini. Ya, karena setiap subuh malaikat tuh mendoakan, ya, mendoakan orang yang bersedekah agar diberikan ganti, agar diperbanyak hartanya, dan mendoakan orang yang tidak bersedekah agar dicabut kenikmatan, agar diberikan ia ya kerusakan dan kehancuran. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat CIDI dan muslimin ya di seluruh negeri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, kapan itu? Ketika Jibril alaihi salam turun. Jibril alaihi salam turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Jibril alaihi salam ya, ini full 1 bulan turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran. Maka Jibril alaihissalam bertadarus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bertadarus kepada Jibril alaihissalam. Jadi ada 2 poin di sini yang perlu saya sampaikan. Pertama, Ibnu Abbas menjelaskan tentang kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal materi. Jelas? Yang pertama, yang kedua adalah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hal tadarus Al-Quran. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertadarus, ya setoran, ya CIDI ya. CIDI alhamdulillah sudah melahirkan banyak penghafal Al-Quran, ya ada yang anaknya Pak Hakim, ya ada beberapa ya para hafil ya, juga anaknya Ustaz Ali, Masya Allah. Ya, jadi diperbanyak lagi sekarang gimana memudarosah? Mudarosahnya dengan orang tuanya, ya. Kesempatan ya untuk apa namanya saling memanfaatkan waktu. Orang tua menyimak bacaan anaknya, anak menyetorkan kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak hafal gimana ya pakai mushaf ya. Jadi ini adalah kesempatan ya yang Allah berikan Subhanahu wa taala ya, hikmah dari terjadinya pandemi atau COVID-19 ini kita banyak peluang untuk saling memanfaatkan waktu, saling mengisi sesama keluarga. Ya. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala jadi sisi kedua kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya adalah dalam bertadarus Al-Quran, adalah dalam tadarus Al-Quran, ya adalah dalam tadarus Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertadarus Al-Quran. Rasulullah SAW membaca Al-Quran karena Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran ya ini sekali dalam bulan. Bahkan di akhir Ramadan di mana Rasulullah SAW hidup, Rasulullah SAW menghatamkannya 2 kali. Ya, kita tidak akan fokus kepada masalah apa namanya khutbah. Jadi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas 2 kedermawanan Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam turun setiap malamnya bermudarasah Al-Quran. Rasulullah SAW berinfak, bersedekah dengan yang lebih dengan hal yang berlipat ya, dari sebelumnya, dari sebelumnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin ya yang terhembus. Tahu angin terhembus? Angin yang kita hirup setiap hari. Kira-kira kalau kita tahan napas, saya nggak mau menghirup napas, ya bisa tahan. Berapa lama kita tahan? Ya. Paling 15 detik, paling lama 1 menit ya, 5 menit lah taruh orang yang bisa menahan. Terus setelah itu dia apakah bisa menahan nafas? Nggak bisa, yang bisa dia akan cepat. Maka kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti angin yang terhembus. Maksudnya, angin yang terhembus ini angin yang Allah berikan kepada kita, angin yang Allah kirimkan kepada kita ini tidak pernah pilih-pilih. Betul? Kalau udah
anginnya stop dulu ya, jangan ngelewatin jamaah CID misalnya. Ya ke arah sana aja, ke arah west atau ke arah yang lain ya, ke arah selain NSW misalnya. Gitu. Angin itu kita hirup ya setiap hari ya, setiap hari, dan ia tidak pilih kasih, ia akan ya melewati apa saja yang dilewati. Subhanallah. Itu adalah kebaikan Rasulullah SAW yang tidak pilih kasih, yang apa, yang lepas, karena angin itu lepas ya, karena itu anginnya lepas ya, tidak pernah berhenti ya, dia akan melewati ya mana saja yang dilewati. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disifati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, sekarang kita sudah tahu ya, penjelasan Ibnu Abbas. Kita ingin ya real daripada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada beberapa cerita di sini. Baik. Di antaranya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam satu peperangan ya, setelah perang ada seseorang Arab pinggiran ya. Arab Baduy ini, Arab pinggiran ini terkenal dengan apa? Terkenal dengan akhlaknya yang keras, ya sikapnya yang keras, mungkin juga kasar. Dia melihat apa? Ia melihat ya ada lembah yang isinya ini kambing semua, dan itu milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata orang ini, wahai ya Muhammad, aku ingin ini. Ya, aku ingin kau memberikan lembah yang isinya kambing ini. Ya, maka Rasulullah SAW bilang, oh ambillah, ambillah lembah itu buat yang isinya kambing semua, ternak kambing yang sangat luas, di area yang sangat luas di lembah. Rasulullah SAW berikan kepadanya. Ya, ketika dia melihat Rasulullah SAW memberikan kepadanya, ya tempat ternak kambing yang besar ini, ya dia tidak ragu-ragu mengatakan, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, ini Arab Badui belum masuk Islamlah, ya. Ya, fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhaful faqr. Yu'ti 'ata'a man la yakhaful faqr. Ya. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permintaanku dan ia memberikan harta yang banyak ya, yang tidak pernah takut jatuh miskin. Alaihi salatu wassalam. Ya, ini baru satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjabaran realnya, beliau bersedekah, beliau berlaku dermawan ya, sampai derajat beliau tidak takut jatuh miskin. Kira-kira kita bisa nggak? Ya? Ada yang datang bilang, Pak, saya mau rumah Anda nih ya, 1000 meter, ya udah ambil aja. Wah, itu rumah baru saya gitu kan. Letaknya di dekat di dekat di dekat pantai misalnya. Tapi Rasulullah SAW kasih kepada orang itu, dan menyebabkan dirinya apa? Masuk Islam. Bahkan ia memerintahkan kaum untuk masuk Islam. Karena dulu seperti itu. Apabila ada kepala suku masuk Islam, biasanya sukunya itu ikut masuk Islam. Ya bayangkan kalau misalnya ada 1000 orang, ya yang dikepalai oleh orang ini, yang dipimpin oleh orang ini, masuk Islam semua. Jadi cerita yang kedua ini menjelaskan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak takut jatuh miskin kehilangan hartanya. Ya, juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW kedermawanannya membuat orang tertarik dengan Islam. Bisa nggak kita seperti itu? Nah, dulu kan katanya di CID atau di Jemaah Muslim di Australia juga seperti itu kan. Ada beberapa orang boleh masuk Islam karena itu melihat di bulan Ramadan, ya diajak buka bersama gitu kan, diajak makan bersama, mereka mungkin anggap aneh ya, ini gratis free gitu ya, bisa makan yang banyak apalagi dengan menu padang ya. Ya kebaikan ya, atau dengan makanan-makanan yang banyak ya, sehingga apa, sehingga hati mereka tersentuh dengan Islam. Subhanallah, kenapa? Karena kedermawanan umat Islam ya. Nah, ini ternyata ini sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa dengan sifat dermawan ya, ini juga bisa menjadi sebab hidayah orang-orang yang baru masuk Islam ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian Nabi SAW ya tadi, beliau bersedekah ya, tidak takut jatuh miskin. Apa yang dimilikinya diberikan kepada orang.
Kira-kira kalau kita di kantong ya di dompet ya ada $1.000 misalnya. Ya, berani nggak ngasih $1.000 kepada orang yang butuh? Wah, cari dulu nih mana ya recehannya yang $5. Ya, ini misalnya Rasulullah SAW, ya, beliau alaihissalam tidak takut jatuh miskin. Apa yang dimiliki diberikan kepada orang yang membutuhkannya, bahkan yang meminta kepadanya, ya, walaupun tidak disebutkan kebutuhannya. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kisah kedua. Kisah yang ketiga, ya, tentunya ini berkaitan dengan baju. Baju mah gampang Ustaz, murah-murah ya. Tapi berbeda ini ya. Ketika Rasulullah SAW ya baru diberi dapat baju, ya. Baju ini lumayan ya, ada harganya ya. Kemudian datang seorang sahabat mengatakan, "Atini qamisaka ya Rasulullah, atini qamisaka ya Rasulullah, ukaffinuhu." Kaget nih. Rasulullah SAW ya didatangi oleh seorang sahabat, tidak disebutkan namanya, ya Rasulullah berikan mejamu yang baru, komis ya, kita nyebutnya apa, gamis ya, gamis ya, dalam bahasa Indonesia jadi apa, kemeja ya. Nah, para sahabat bilang, oh ini orang baju baru diminta begitu kan. Dia bilang, ukafinuhu fi. Ya, aku ingin sekali dengan gamismu, dengan bajumu ya Rasulullah, itu menjadi kafanku nanti. Ya. Ya, kira-kira kita ada lagi ini mau musim lebaran beli baju baru, tiba-tiba ada yang lewat, saya minta bajunya Pak. Baju baru ini dikasih. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat mirip dengan yang ketiga. Rasulullah SAW juga kedatangan sahabat. Hanya yang selanjutnya ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat ya dibuatkan baju oleh seorang ibu-ibu dari Ansar. Ya, seperti sekarang kalau misalnya ada orang yang dihormati dibikinkan baju, baju yang bagus ya, yang pokoknya bahannya bagus, baru sampai diterima Rasulullah SAW, Rasul pakai ya. Ini juga tanda apa? Tanda bahwa kita ya berterima kasih kepada orang yang memberikan kepada kita. Jadi kita memakai barang yang diberikan oleh orang itu ya. Jadi kalau kita dikasih sesuatu, pakai. Ya jangan disimpan. Simpan sampai 5 tahun ya, dipakai. Dan kata Rasulullah, "Inna Allah yuhibbu ya asaran ni'mati ala 'abdi." Allah Subhanahu wa taala ya, senang untuk melihat ya bekas daripada nikmatnya pada hambanya. Jadi dipakai. Baru dipakai ada sahabat lewat, ya dia bilang, ya Rasulullah, ya bajumu membuatku tertarik. Aku suka dengan bajumu. Rasulullah SAW tidak banyak bicara. Wah kamu ini ya, saya ini baru punya baju baru ya, minta-minta. Rasulullah SAW ke belakang. Ya, orang ini nggak ngerti Rasulullah SAW ke belakang. Ini maksudnya menghindar atau apa gitu kan? Ternyata Rasulullah SAW ke belakang ganti baju. Alaihi salatu wassalam, ya ganti baju, ya setelah ganti baju Rasulullah bawa baju baru itu dan kasih kepada orang tersebut, ya orang tersebut. Nah, yang keempat ini sama dengan yang ketiga masih masalah baju. Ya, hadapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selanjutnya adalah ada kisah lain, ya tentunya Rasulullah SAW dalam peperangan ini, ya apalagi setelah Fathu Makkah, ada perang Hunain, ada perang Taif, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ghanimah yang banyak, ya mendapatkan ghanimah yang banyak, dan beliau memberikan kepada orang-orang tertentu, Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisn, ya kemudian Abbas bin Mihdas, kepada Muawiyah, ya ya beberapa harta yang ya dari ghanimah itu dinar ya. Hari ini kan berapa juta nih? Juta ya, satu dinar. Kalau seandainya aku memiliki ya, kalau aku seandainya memiliki lembah Tihama, ya ini tempat yang di sana ada harta, aku akan berikan kepada kalian. Jadi kayak maksud Rasulullah SAW, kalau aku punya harta yang seukuran sebesar apa,
sebesar lembah yang besar ya, ya sebesar Sydney ya, aku berikan kepada kalian semua. Ya. Kemudian kalian tidak pernah menemukan aku seorang yang bakhil. Summa la tajiduni bakhila. Kau tidak pernah mendapatkan orang yang bakhil. Alaihi salatu. Ini yang kedua. Jadi beliau berkata, kepada Makkah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Abu Ubaidah dari Bahrain mengambil kharaj, pajak dari non-muslim, banyak harta. Sudah masuk. Ya. Kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW. Dan itu harta ditaruh. Enggak menolak Rasulullah SAW kepada uang yang banyak. Dinar. Setelah sahabat Rasulullah SAW bilang, unsuru, bagikan. Ya. Rasulullah SAW tidak mengambil satu keping. Kira-kira kita bisa, ya, kita dapat tunjangan dari pemerintah misalnya ya, $5.000. Nah, terus ada orang yang butuh, ambil nih $5.000. Bisa. Nah, banyak, kasih. Unsuru, ya, berikan kepada mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah menyimpan untuk dirinya sendiri. Ini yang kena yang berkaitan dengan harta yang datang dari ya. Yang ketujuh ya berkaitan dengan orang-orang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta uang. Karena tidak semua orang di Madinah ini punya uang. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak punya. Besoknya datang, ya Rasulullah, saya nggak punya. Ya, kira-kira ada nggak pemimpin seperti ini? Rasulullah SAW nggak pakai ya penjaga khusus nih ya, kasih sehingga Rasulullah SAW yang ketujuh suatu hari habis dan sahabat yang membutuhkan ya Rasulullah ya saya butuh kata Rasulullah wallahi ma adakhiru ankum min khair aku tidak pernah menyimpan ya uang menyimpan harta untuk diriku kalau aku ada aku kasih ya man yastaghni yughnihillah wa man yatasaddar yusabbir siapa yang meminta kekayaan kepada Allah Allah akan menjadinya kaya barang siapa yang meminta kesabaran Allah akan menjadinya tidak pernah Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan ya pernah ya. Kalau kita mungkin punya account di bank berapa 1 miliar ya Rasulullah SAW nggak punya ya, karena orang-orang butuh selalu beri dengan Rasulullah SAW kita Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW yang meninggal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan satu dirham sepeser pun nggak ada di bawah bantal ya, dari poin 7 ini sudah tampak kedermawanan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW seperti ini kedermawanannya ya, maka kita juga hendaknya mengikuti. Oh nggak bisa Ustaz kalau saya ya. Kalau saya mau ngasih pikir-pikir dulu nih ya, kasih berapa nih? Punya uang 100 ya kasihlah 5 dolar gitu kan. 10.000 gitu. Paling tidak kita mengikuti dengan perlahan. Memang kita tidak bisa sampai derajat Rasulullah SAW, tapi kita mengikuti. Tapi kita mencoba mencontohnya. Ya. Apalagi di musim pandemi ini banyak orang yang membutuhkan. Ya, khusus di Indonesia. Ya, banyak yang mereka mengandalkan penghasilan di outdoor ya. Yang ada yang kerjanya itu harus. Ada juga orang-orang ya bukan mereka saja yang memang mengandalkan ya pekerjaan ibu ya, bahkan yang yang bekerja memberikan yang mereka mengandalkan kerja ini tambahan saja itu bukan curhat tapi memang ada antara mereka bahkan orang bilang datang kepadanya eh, para orang-orang yang dai itu ternyata dai juga
Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketujuh, ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah menyimpan untuk dirinya sendiri. Beliau Shallallahu alaihi wasallam ya memberikan apa yang dimiliki. Beliau Shallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang dipunyai yang ada pada dirinya tanpa ya beliau menyimpan untuk dirinya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa Sayyidi dan muslimin yahfazukumullah. Jadi Rasulullah SAW yang ke-8 kisah lainnya beliau Sallallahu alaihi wasallam juga seringkali memanggil para sahabat yang tidak mampu. Salah satunya adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cukup populer. Mungkin kita pernah mendengarnya. Di mana Abu Hurairah ini pernah kelaparan. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di pelataran masjid. Ya, nggak punya pekerjaan, ya, nggak punya rumah, homeless. Ini beliau radhiyallahu anhu pernah berdiri di jalanan, diikat perutnya pakai apa? Pakai batu. Nah, kita mengikat perut kita pakai batu. Ya pernah kan? Kalau pakai gesper sering ya. Pakai batu ya. Beliau berdiri ya menunggu orang yang memberikannya makan. Karena beliau ya sangat lapar. Lewat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian apa namanya? Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata Abu Bakar, aku ingin bertanya tentang ayat ini dan ini. Dia kata Abu Bakar, ayatnya begini. Ini dikasih tahu. Ya. Dan setelah diberikan jawabannya, Abu Bakar pergi. Kata Abu Hurairah ya, dia tidak mengerti apa yang aku maksud. Maksudnya aku ingin bertanya dan aku juga ingin diberikan makanan. Tapi nggak ngerti. Agak setelah itu lewat Umar bin Khattab. Ya sama. Apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab ingin bertanya tentang ayat. Ya kata Umar bin Khattab silakan. Ya, tanya. Kata Abu Hurairah, bagaimana tentang ayat? Oh begitu. Ya. Setelah itu ada lagi. Maka Umar bin Khattab ya berhenti. Kata Abu Hurairah ya, demi Allah ya, bukan itu yang kumaksud. Jadi memang menanyakan ayat, tapi juga ingin sesuatu. Karena beliau berdiri ya, dalam keadaan lapar, perutnya diikat dengan batu. Radhiyallahu anhu. Maka datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke-8 nih, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya datang ya disapa oleh Abu Hurairah ya. Belum lagi Abu Hurairah bilang ya Rasulullah aku ingin tahu tentang ayat ini. Rasulullah SAW langsung tahu. Alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, wahai Abu Hurairah, bahkan ke-8. Jadi belum nanya Rasulullah sudah tahu. Ya. Beliau SAW sangat mengetahui ya, apa yang dirasakan oleh sahabatnya. Ridwanullahi alaihim. Ya. Maka ditanya, apakah engkau lapar? Ya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bilang, kalau begitu datang dulu. Ini kedermawanan. Datang ke rumah. Ya. Padahal nggak tahu di rumah ada makanan atau tidak. Yang penting datang aja ke rumah. Abu Hurairah senang. Ya. Karena dia tidak makan seharian. Sampai perutnya diikat dan datang kepada Rasulullah SAW ke rumahnya. Rasulullah SAW datang ke rumah, ya nggak ada makanan. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, adakah ya, yang memberikan, ya, yang menghadiahkan kepada kita, ya dari tetangga Ansar? Kata Aisyah, ada yang Rasulullah, ada yang menghadiahkan kepada kita, ya apa namanya seteko dari susu. Ya, udah siap-siap. Ya. Dikira oleh Abu Hurairah akan dikasih langsung nih susunya minum ya. Ternyata Rasulullah SAW bilang apa? Wahai Abu Hurairah, sekarang panggil teman-temanmu dari ahlus sunnah. Panggil teman-temanmu yang tidur di pelataran masjid, yang mereka homeless, yang mereka nggak punya pekerjaan, panggil ke sini ya. Abu Hurairah kaget. Poinnya Rasulullah SAW ingin berlaku dermawan bukan hanya kepada Abu Hurairah, tetapi kepada orang-orang yang seperti Abu Hurairah. Itu poinnya. Jadi Rasulullah SAW nggak mikir, udah kamu aja deh. Enggak, panggil seluruh teman. Sampai-sampai Abu Hurairah bilang, aku nggak tahu apakah aku akan kebagian dari apa? Dari susu itu cuma seteko. Ya, makanya dipanggil seluruh
teman-temannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah kita termawan Rasulullah SAW, dan di sini keajaiban, ya, mukjizat Nabi, keajaiban, keajaiban muncul. Ya, bayangkan satu teko itu berapa liter ya? Liter setengah. Yang minum 70 orang. Kira-kira cukup nggak? Ya, makanan satu wadah, ya satu nampan, yang datang 70 orang. Cukup nggak? Cukup, Ustaz. Cuman makannya cuma satu suap aja ya. Bayangkan, ya. Maka warga datang. Kata Abu Hurairah, aku tidak tahu. Aku dapat atau enggak. Ya, Rasulullah memanggil mereka. Nanti satu persatu, ya. Ya, mereka minum. Bismillah. Minum sampai kenyang. Minum sampai, ya, dahaganya hilang. Minum sampai kenyang. Karena mereka dulu minum susu itu cukup. Ya, sama kayak orang barat ya. Minum susu ya, sama di Australia. Nggak usah makan nasi. Kalau orang Indonesia makan nasi. Minum susu bisa mengenyangkan. Satu, dua, orang ketiga, keempat, minum sampai terus. Kata Abu Hurairah apa? Demi Allah, teko itu tidak berkurang sedikit pun dari susunya. Ya, tidak berkurang sedikit pun. Ya, Abu Hurairah bingung, ini kok nggak habis-habis, sedangkan mereka minum tuh sampai apa? Sampai gelek-gelek, sampai benar-benar apa? Sampai benar-benar kenyang. Ya, udah 70 orang, tinggal Rasulullah dan Abu Hurairah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah SAW, udah saya dulu ya, saya haus. Kamu nanti belakang. Kata Rasulullah SAW, oh ya Bu Hurairah, sekarang kau giliran. Ya, perhatian kepada orang-orang tidak mampu. Ketiga, ketawadhuan, rendah hati Nabi SAW, kerendah hatian Nabi SAW. Ya, jadi Rasul tidak merasa, oh saya dulu lah, saya kan ini Nabi. Ya, minum. Orang minum. Bismillah. Glek, glek, glek. Ya, minum lagi ya, Bu. 2 kali sampai 3 kali kenyang Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ma ajidu lahu maslakan. Terus tuh nggak kuat lagi. Kenyang. Ya, ini dalil salah satu ketua ulama boleh kenyang. Ya, karena di sini Rasulullah SAW merintahkan Abu Hurairah minum sampai kenyang. Oh, kalau gitu nanti bukanya sampai kenyangin aja Ustaz ya. Kenyang boleh tapi nggak boleh berlebihan ya. Jadi nanti nggak bisa terawih lagi ya, sama baca Quran udah kekenyangan. Barulah setelah itu Rasulullah SAW dari teko yang isinya susu yang telah diminum 71 orang sahabat. Subhanallah. Kira-kira ya, adakah orang ya, jadi dermawannya itu tingkat tinggi dan sangat terbawan. Kemudian ini terbawannya itu bukan untuk seorang, untuk orang-orang yang banyak. Ya. Kemudian di samping keterbawanan Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang apa? Yang perhatian pada sahabatnya, yang mengerti keadaan sahabat. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada banyak kisah tentang keterbawanan Rasulullah SAW. Hanya sebagian. Ya. Itu hanya sebagian. Jadi kalau kita baca sirah Rasulullah, benar-benar yu'ti man la yakhaful. Beliau memberikan, beliau seperti orang yang tidak takut, ya, apa namanya, yang tidak takut jatuh miskin. Dia sudah mempraktikkan dalam kehidupan, ya, praktikkan dalam kehidupannya tadi ya, apa, ya, pakaian, apalagi makanan, apalagi kebutuhan hidup, ya, semua yang berkaitan dengan kebutuhan, ya, kebutuhan umat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanpa pilih-pilih, tanpa pilih-pilih, tanpa apa namanya, seperti rihil mursalah, ya, seperti apa, seperti angin yang terhembus, karena angin nggak pernah pilih, ya kan, dan angin terus apa namanya berhembus, ya. Tidak berarti wah berarti ini ya, itulah keterbawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini yang menyebabkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadi orang yang paling mulia, menjadi orang yang ya apa namanya, yang benar-benar menjadi teladan. Karena kalau orang mau menjadi teladan harus mempraktikkan dalam kehidupan hidup. Iya, jadi kalau kita ngajarin orang tapi kita nggak praktekkan, ya gimana orang mau meneladani kita? Nah, kalau kita meneladani Rasulullah SAW, contohnya jelas. Ya, karena Rasulullah SAW ya ini apa namanya sangat
memperhatikan keadaan para sahabatnya. Sangat memperhatikan keadaan sahabatnya. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan apa yang dimilikinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa yang dimilikinya. Ya, jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Ibnu Abbas, kedermawanannya ini seperti angin yang bagus. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila memberikan sesuatu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan, ya, seperti orang yang tidak takut jatuh miskin. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan harta yang banyak kepada orang-orang yang belum dikenalnya dengan baik, ya, seperti Arab tadi, seperti orang-orang Arab Badui tadi, ya. Yang ketiga, yang kira-kira kalau orang nggak kenal antum kasih uang, nggak tanggung-tanggung 1 M, bisa nggak? Subhanallah, ya, ini yang keempat, Rasulullah SAW juga memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisan, kemudian Al-Abbas bin Mirdas, ya, nggak tanggung-tanggung, ya, yaitu tanah-tanah, yaitu kapling tanah, kemudian ternak-ternak yang banyak. Subhanallah. Yang kelima, kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan banyak orang masuk Islam. Ya, seperti orang Arab Badui tadi, ya, dia minta kepada Rasulullah SAW, ya, nggak tanggung-tanggung, ya, 1 lembah yang isinya kambing, maka Rasulullah SAW berikan kepadanya. Ya, untuk punya rumah baru, antum kasih, ini harganya berapa? 2 miliar. Udah dikasih aja, ya. Dikasih, sehingga dia bilang apa? Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah Islam, fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhafu. Bilang, wahai kaumku, masuklah Islam, karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan, ya, harta tanpa takut kemiskinan. Yang keenam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan baju. Ya, kalau baju mah gampang, Ustaz, ya. Ini saya request lagi karena tadi ada masukan katanya suaranya nggak jelas. Ini saya nggak pakai mic, saya lepas. Ya, Rasulullah SAW memberikan baju, 2 baju. Yang pertama baju baru, ya, disebutkan dalam hadis, ya, ini baju dari Yaman, ya, spesial, ya. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, bilang, ya Rasulullah, berikan baju baju baru, ya, dari Yaman, ya. Kemudian para sahabat bilang, apa ini, ya? Dia bilang, ukaffinu fi, ya Rasulullah, aku akan gunakan bajumu yang kau akan berikan nanti untuk menjadi kafanku. Subhanallah. Nah, jadi baju. Yang ketujuh juga baju, hanya bedanya yang ketujuh ini diberikan oleh seorang dari Ansar, seorang ibu-ibu. Ya, Rasulullah SAW dihadiahi baju, dijahitkan, ya, dijahitkan, ya, karena ada orang-orang pilihan, ada orang-orang yang sangat sangat dihormati. Baru Rasulullah SAW pakai bajunya, ya, datang sahabat, ya Rasulullah, ya, aku tertarik dengan bajumu, ya, maka Rasulullah SAW berikan bajunya, ya. Rasulullah SAW ke belakang dulu, orang itu nggak tahu ngapain Rasulullah SAW, ya, mau menghindar atau ternyata ke belakang ganti baju, dan Rasulullah ke depan, Rasulullah SAW bilang, ini bajunya Pak. Subhanallah. Yang ketujuh. Yang kedelapan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan harta, ya, kepada orang yang membutuhkan, karena banyak sekali sahabat, tidak semuanya kaya, datang kepada Rasulullah SAW, minta, datang lagi, minta lagi untuk kebutuhannya. Antum misalnya di Australia datang, ada yang minta beras, ada yang minta minyak, gitu, ya, kasih, ada yang minta uang, ya, $50 kasih, sehingga suatu hari Rasulullah SAW habis hartanya. Datang sahabat, ya Rasulullah, aku minta, aku butuh. Kata Rasulullah SAW, wallahi ma adakhiru ankum min khairin, aku tidak pernah, ya, menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan harta, ya, menyimpan, nggak pernah nimbun, ya, apalagi ditimbun terus dijual mahal, ya. Ini kan viral juga, ya, ya, masker nggak jarang dijual mahal, gitu, ya, misalnya, atau apa yang jarang dijual mahal. Enggak, Rasulullah memberikan sampai Rasulullah nggak punya sendiri, untuk dirinya nggak punya, ya. Itu yang kedelapan.
Ya, makanya kata Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW tidak menyimpan 1 dirham pun. Dia bawah bantal Rasulullah SAW nggak ada 1 dirham. Ya, kalau kita ya mungkin di bank ya ada 1.000 ya, 10.000, 100.000 ya, misalnya ya, saya juga 100.000 rupiah. Ya Rasulullah SAW apa? Enggak ada, tidak meninggalkan 1 peser dirham. Sallallahu alaihi wasallam, kedermawanan seperti apa ya? Ya, kedermawanan tingkat tinggi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kesembilan, ya tadi adalah kedermawanan Rasulullah SAW bukan hanya untuk seorang, tapi komunitas. Ya, tadi saya contohkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika datang kepada Rasulullah SAW, ya, Rasul panggil ya karena Abu Hurairah sudah lama berdiri, ya, kelaparan diikat apanya? Perutnya dengan apa? Dengan batu. Subhanallah. Kita pernah seperti itu? Ya, pernah kan? Kalau ikat pakai ikat pinggang sering. Datang Rasulullah SAW, ternyata di rumah pun belum ada makanan, menunggu ya kiriman dari Ansar, hadiah yang isinya seteko daripada susu. Tadi sudah saya sampaikan kisahnya. Bagaimana di sini keajaiban tampak ya, mukjizat ini timbul. Rasulullah SAW membagikan. Ternyata Abu Hurairah nggak langsung disuruh minum, suruh memanggil temannya 70 orang. 70 orang, subhanallah. Mereka satu persatu ngantri minum dari teko yang isinya ya susu itu, satu persatu, 1, 2, 3 kata Abu Hurairah. Demi Allah, teko itu tidak berkurang isinya. Ya, hingga datanglah giliran Abu Hurairah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ya tidak langsung minum, tetapi memberikan kesempatan kepada Abu Hurairah. Kata Rasulullah, minumlah Abu Hurairah. Rasulullah SAW memberikan kesempatan Abu Hurairah minum sampai kenyang. Ya, suruh minum lagi 2 kali sampai 3 kali. Ya, ketiga kali Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, perutku udah nggak kuat lagi. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ini menunjukkan kata ulama boleh seseorang kenyang, ya, tapi nggak boleh kekenyangan. Lagi menunya banyak ya. Ya, barulah Rasulullah SAW ya minum setelah itu, setelah 71 tahun. Gimana? Ada nggak yang seperti Rasulullah SAW? Oh ya, saya dulu ya sini kan ada enggak, Rasulullah kasih semua. Padahal Rasulullah butuh juga. Ya. Rasulullah SAW juga sering tidak makan. Maka ini adalah ya beberapa bentuk daripada kedermawanan Rasulullah SAW yang pada akhirnya ya ini meyakinkan kepada kita dan kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW sebagai pribadi yang ya sangat dermawan, sebagai pribadi yang sangat ya perhatian kepada sahabatnya. Beliau dermawan dengan dengan sangat dermawan, hartanya diberikan semuanya dan beliau tidak pernah takut jatuh miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf tadi masalah teknis ya, jadi mic-nya ini mungkin nggak bagus, jadi mungkin kedepannya nggak usah pakai mic saja ya. Insya Allah subhanahu wa ta'ala bermanfaat bagi kita semua, dan kita menjadi orang-orang yang bisa meneladani Rasulullah SAW. Wabil khusus di musim pandemi ini, apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita? Ya kalau misalnya di Australia, sudah semua alhamdulillah. Ya, kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Di Indonesia ini banyak orang-orang yang ya, dengan masa seperti ini, dengan situasi seperti ini, situasi pandemi ini banyak membutuhkan ya. Sekecil apapun yang kita berikan, ya ini berarti kita ingin meladani Rasulullah SAW. Lebih banyak lagi, lebih bagus lagi ya. Lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, karena Nabi SAW kata Ibnu Abbas tadi, semakin dermawan, semakin dermawan, semakin dermawan ya di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan inayah dan taufiknya kepada kita semua, dan menerima ibadah puasa kita tahun ini, dan kita bisa berjumpa lagi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kepada Ustaz Haikal. Ustaz Haikal. Masyaallah Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Sebentar. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Rahmat Murada atas poin-poin atau riwayat-riwayat tadi, contoh dari kedermawan Rasulullah SAW sebagai motivasi bagi kita semua. Bagaimana beliau sangat dermawan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Itulah pembahasan dari Ustaz Murada. Kami beri waktu kepada jamaah. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.
kita masih ada waktu sedikit lagi insya Allah sebelum Ustadz mau buka ya. Fadal, masih ada waktu, fadal. Biar Masih ada lebih hidup. waktu. Karena tadi ada yang nggak dengar katanya. Makanya saya lepas Ya. nih Bluetooth-nya. Ya tadi ya teknisnya tadi ada sedikit masalah. Brother Ambarak ada pertanyaan Ambarak? Fadal. Foto Ambarak itu Tanya. ya silakan Ambarak, langsung Ambarak. Masya Allah Ustaz. Ada satu poin yang saya jazakallah Ustaz, terima kasih atas. Barakallahu fiik Barak ya. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz tadi ada yang Ustaz sampaikan mengenai kedermawan Ustaz itu, kedermawan Rasulullah SAW seperti angin yang menghembus. Ya. Jadi terhadap semua umat, maksudnya Muslim maupun non Muslim berarti Ustaz ya. Ya. Bagaimana Betul. dengan ada satu dalil yang menjelaskan bahwa kalau nggak salah Ustaz ya, mohon dikoreksi kalau salah. Ya silakan. Kita umat Islam itu berkasih sayang terhadap umat Muslim dan keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Nah, bagaimana kita bisa mengkaitkan antara dua hal tersebut Ustaz? Jazakallah khair Ustaz jawabannya. Baik, langsung Ustaz. Baik. Itu jelas dalam Al-Quran dalam surah Al-Fath ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahamau bainahum. Baik. Ini konteksnya adalah dalam perselisihan. Ya, dalam perselisihan atau dalam perang. Jelas? Atau dalam ketika umat Islam dengan musyrikin berhadapan. Ya. Tetapi kalau umat Islam ini menjadi yang mayoritas atau memiliki kekuatan, ini berbeda. Yang pertama. Yang kedua, dilihat juga kondisi daripada alal kufarnya. Kalau kufarnya ini harbi, menyerang, membenci, ya jelas, ya kita tidak boleh berlaku ruhama ubainahum. Tetapi ketika di Madinah berbeda. Pertama, Nabi SAW adalah seorang pemimpin, umat Islam juga mayoritas, kemudian orang-orang yang tidak beriman, mereka adalah orang-orang yang tidak memerangi, ya. Dan banyak di antara mereka juga orang-orang yang ingin tertarik terhadap Islam. Nah, kalau kita kaitkan konteksnya dengan Australia, ya kita lihat sekarang, ya banyak orang-orang yang tertarik dengan Islam. Mereka bukan dalam konteks harbi pengen menyerang ya, kecuali yang tahun lalu ya. Di mana tuh, di New Zealand ya. Ya misalnya. Jadi kita lihat konteksnya, mereka ingin tahu tentang Islam. Ya bahkan juga saya kaget mendengar pernyataan dari Prime Minister ya. Saya kaget juga tuh. Jadi mereka menyambut umat Islam gitu. Jadi konteksnya berbeda ya. Karena tadi saya contohkan Rasulullah SAW memberikan kepada siapa? Kepada seseorang Arab Baduy ya, dalam bentuk dakwah juga. Jadi saya tambahkan poin ketiga, apabila bisa dimasukkan unsur dakwah, ini tidak masalah, jelas. Karena yang asyidda wal kufru hama'u bainahum itu asyidda, mereka memang orang yang tidak mau menerima dakwah, yang memerangi Nabi SAW, yang memang musuh Nabi SAW. Tapi kalau orang yang ada kesempatan, ada di dalam dirinya ingin tahu tentang Islam, kita berikan, maka ini adalah sebagai media dakwah kepadanya. Ya, jadi ini asyidda wal kufar di sini tidak bukan dalam konteks asyidda wal kufar, tapi justru dalam konteks dakwah kepada orang-orang yang tidak. Jelas Ambarak? Baik ya, jelas Ustaz. Berarti intinya kita ada tentang fikih minoritas dan fikih mayoritas kayak gitu Ustaz. Betul, ada fikih minoritas dan mayoritas, ada fikih dakwah juga ya. Jadi tidak asyidda wal kufar, wah ini orang bule ya pukul. Enggak. Tidak seperti itu ya. Karena berbeda ya. Iya. Ya antum di Australia semua perlakuan orang-orang bule bisa dikatakan baik kan? Baik, maksudnya tidak ada yang sampai di ya, kecuali beberapa oknum lah, tapi secara garis besar baik. Mereka menghargai. Ya ini kesempatan untuk apa? Untuk dakwah kepada. Jelas? Alhamdulillah. Barakallah fiik. Ya, jelas Ambarak ya. Enggak putus kan? Ini selesai kan? Enggak putus. Ambarak ini mute-nya coba dimatiin. Ya. Gimana Ambarak udah ya, alhamdulillah. Udah ya, jelas. Jazakallah Ustaz. Jelas Ustaz. Barakallah fiik ya. Jadi intinya Rasulullah SAW meletakkan akhlaknya itu di kondisi dan situasi tertentu begitu Ustaz ya.
Jadi betul. ketika berdakwah kita harus tegas. Ketika kita di medan perang juga harus ya tegas, dan ketika berdakwah dengan rahmah, dengan kasih sayang, dan ya juga, karena di kalangan anak-anak remaja pun banyak yang melihat contoh-contoh Rasulullah SAW sebagai sang peaceful person gitu, pendamai, dan ya begitulah gitu insyaallah. Jadi mudah-mudahan ini jelas ya insyaallah. Ada lagi dari jamaah jika ada pertanyaan atau kekeliruan. Ya. Insyaallah. Ya. Ada lagi? Ya, kelihatannya nggak ada ya. Saya rasa cukup sampai di sini insyaallah. Saya juga harus siap-siap buat buka. Gimana yang lain? Tim admin? Oke. Masih di situ tim admin? Lagi di Indo. Di sini ada Ustadz Khair. Oh, iya. Saya enggak Ustadz, saya lagi di Lakemba. belum berpindah posisi saya. Alhamdulillah. Mungkin sedikit komentar. Dulu pernah saya berhadapan dengan penumpang, dan beliau juga pernah membaca gitu. Islam itu brutal gitu. Islam itu sangat brutal karena harus memotong tangan orang yang maling segala macam. Betul, dan dan saya alhamdulillah sedikit menjelaskan bahwa itu di tempatnya gitu, dan juga itu harus ada witness gitu kan. Jadi perlu juga kita jelaskan kepada non muslim bagaimana Islam itu agama yang indah gitu, akhlak Rasulullah juga akhlak yang mulia gitu ya. Thayyib, insyaallah. Ada lagi Brother Fadli, atau ada Brother Fadli, silakan ya, kalau ada pertanyaan. Ustadz Anam, kami semua rindu dengan Ustadz nih. Alhamdulillah. Banyak Ustadz di sini nih. Ustadz Gota juga, masya Allah. Ustadz Gota di West ya? Gimana West, aman? Iya dia. Alhamdulillah West sekarang semakin itu Ustadz, semakin berkembang aktivitasnya. Alhamdulillah. Iya. Semakin berkembang dan semakin semangat dengan aktivitasnya. Baiklah, perlu saya ingatkan sehubungan dengan materi kita malam hari ini, kedarmawan Rasulullah SAW, kita di Masjid Al-Hijrah masih menerima bantuan sembako, dan ini akan disalurkan kepada student-student yang ada di sini yang sedang berkesulitan untuk mendapatkan sembako, dan bagi jamaah yang ingin mempartisipasi, insyaallah bisa langsung mengirimkan sembakonya ke Masjid Al-Hijrah di belakang, atau hubungi Bapak Farid atau Bapak Wawan, Pak Wawan, insyaallah. Alhamdulillah Ustadz sudah berjalan 3 minggu atau 4 minggu. Banyak jamaah-jamaah yang sudah menyalurkan sumbangannya dalam uang atau beras atau gula, sembako lah gitu. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah disalurkan. Jazakumullah khair kami ucapkan kepada jamaah semua insyaallah. Mungkin itu ada. Oh ya. Tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Baik, saya rasa sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Insyaallah nanti kita ketemu lagi dengan Ustaz Murada. Kami himbau kepada jamaah semua untuk selalu menjaga jarak dan juga isolasi diri. Jangan lupa niat juga untuk berpuasa insyaallah puasa hari kedua di sini. Baik Ustaz, sampai ketemu lagi. Jazakumullah khair kepada jemaah semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan admin, mana ya admin nih? I think that's Brandon. Udah selesai kan?